Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Alvin menyambut mereka dengan baik dan mempersilahkan untuk segera menempati kursi yang sudah tersedia untuk mereka. Waktu lelang kurang semenit lagi sudah dimulai. Alvin tidak ikut mereka, dengan alasan ingin menemani istri keliling sambil menunggu sahabatnya datang. Sisi lain, Silva dan Mendi pun terdiam beradu pandang. Gemetaran kakinya, tadinya Silva dan Mendi inginnya segera menemui Audia dan Alvin. Kecurigaan Silva dari awal saat temannya Audia bisa masuk, dari mana? Padahal ini tempat VIP yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Terus mengajaknya masuk bersama adiknya yang bisa begitu mudahnya. Teka-teki kecurigaan itu terjawab, setelah momen itu disaksikan langsung. Meski Silva dan Mendi tidak jauh dari situ, tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Suami teman kakak siapa sih? Kok orang-orang menyebutnya, tuan muda? Tanya Mendi. Kakak juga gak tahu, ketemu aja baru hari ini. Jawab Silva apa adanya. Silva sendiri belum sempat bertanya. Sejak awal Silva sudah penasaran dengan Audia mengatakan bahwa dapat buku dari ruang bazar VIP. Ingin mengetahui lebih dalam dari Audia langsung. Iya kak, bukankah Mbak Hana yang menyambutnya iya? Lalu, orang-orang yang mengikutinya juga memanggil, tuan muda. Berarti, suaminya itu orang penting dan tajir banget. Kalau gak mungkinlah orang-orang itu begitu hormat. Iya kan, kak? Lanjut Mendi. Silva tidak menjawab dan memberi isyarat kepada adiknya untuk diam agar tidak menjadi pusat perhatian. Mendi mengangguk mengerti. Lalu, mengesap minuman cappuccino cincau yang dipegangnya. Sesaat Silva dan Mendi terdiam, suasana menjadi canggung. Hingga tidak sadar, Audia dan suaminya sudah berada di dekat mereka berdua. Hai Sil, Mendi, sapa Audia. Audia, jawab Silva dan Mendi berusaha bersikap biasa mengumpulkan kesadaran. Memperhatikan temannya itu Audia merasa ada yang aneh. Kalian napa? Lanjut Audia. Gak, ini efek dari baca buku novel yang tadi beli, membayangkan jika itu nyata. Alasan Silva supaya Audia tidak curiga. Sementara itu Mendi hanya mengangguk sambil tersenyum tidak bicara. Namun, tangan Mendi menarik-narik tangan kakaknya. Oh, aku kira. Napa kamu Mendi? Ucap Audia. Ini, mau minta snack yang baru ku beli. Ucap Silva, lalu mengambil snack yang ada di tas dan memberikan ke Mendi. Alvin menarik Audia agak menjauh. Alvin berbisik ke Audia menelpon seseorang untuk melakukan sesuatu agar kejadian yang barusan tidak menimbulkan kegaduhan, tentunya identitasnya tidak diketahui orang banyak. Audia mengerti maksud suaminya. Setelah itu balik lagi menghampiri Silva dan Mendi. Sesaat kemudian moderator acara lelang sebelum memulai acara, secara khusus meminta maaf atas kejadian yang membuat heboh para tamu undangan. Semua itu bagian dari acara pembukaan. Memberi perlakukan yang berbeda karena memenangkan undian. Berpakaian lebih santai karena keinginan penyelenggara acara bazar dan akan menyambutnya langsung. Lalu moderator yang sudah diberi kode itu, mempersilahkan Bara sebagai penyelenggara sebenarnya untuk naik panggung. Bara pun berjalan menaiki tangga ke atas panggung. Memberi sambutan dan sedikit motivasi. Lalu mempersilahkan ke Alvin, Audia, Silva dan Mendi untuk menempati kursi khusus dekat panggung. Ada beberapa orang menghampiri mereka berempat termasuk ada Hana. Mengawal, mempersilahkan untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan untuk mereka. Alvin dan Audia berjalan dengan santai mengikuti arahan. Namun, tidak dengan Silva dan Mendi. Jalannya tidak tenang, merasa seperti mimpi.
Silva dan Mendi mulai berpikir tentang Audia dan suaminya mendapat perlakuan khusus karena memang undian. Meski pemikiran itu telah berubah, tetapi masih ada yang mengganjal di benak Silva dan Mendi. Di lain sisi, bisa masuk tempat VIP sudah membuat senang, apalagi bisa duduk di kursi utama. Perasaan Silva dan Mendi campur aduk dan ini di luar kendali mereka berdua. Bara dan Hana menghampiri dengan tersenyum. Lalu berjabat tangan sambil memberi salam dengan ramah. Kemudian Bara dan Hana duduk di antara mereka. Dan acara lelang pun dimulai. Beberapa waktu berlalu, acara sudah selesai. Audia mengajak Alvin segera pulang. "Kenapa buru-buru?" tanya Silva dan yang lain juga menanyakan hal sama. "Ditunggu yang di rumah, juga ada pesanan kue yang harus disiapkan untuk besok," jawab Audia sambil tersenyum. Audia menarik tangan Alvin. Alvin juga tidak bisa berbuat apa jika Audia sudah seperti itu. Alvin dan Audia pun menaiki motor jadulnya berpamitan pulang. "Dah, semuanya," ucap Audia sambil melambaikan tangan. Audia menggeser duduknya dan memeluk suaminya lebih erat dengan manja. Terlihat seperti ABG yang lagi dimabuk cinta. Membuat Silva dan Mendi melongo tidak percaya. Bara dan Hana menjadi kesal melihatnya. Namun sesaat kemudian terdiam sambil tersenyum sendiri, membayangkan jika punya pasangan seperti Audia dan Alvin sungguh membahagiakan. Bagaimana cerita selanjutnya? Subscribe channel ini.